Pemirsa, hari Lebaran masih 2 minggu lagi. Namun kawasan Little Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah mulai ramai pengunjung yang ingin beli baju Lebaran. Ya, pemirsa, busana muslim model modern dengan berbagai motif masih menjadi favorit para pembeli. Ya, pemirsa, kepadatan pengunjung sudah terlihat di kawasan Little Bangkok sejak pagi tadi. Pengunjung rata-rata memenuhi toko yang menjual baju muslim dan juga mukena. Baju muslim masih menjadi daya tarik pengunjung yang datang. Karena itu, para penjual menawarkan busana muslim dengan model modern dan berbagai motif. Selain aneka busana muslim, beragam baju lainnya juga banyak diminati pembeli, mulai dari baju lokal hingga baju-baju impor yang berasal dari Thailand dan juga China. Selain membeli aneka baju muslim secara satuan, para pembeli juga membeli secara eceran dengan untuk dijual kembali. Penjual mengaku alami kenaikan omset selama momen Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini. Ya, pemirsa, menjelang Lebaran pusat-pusat perbelanjaan mulai ramai. Dan sementara nantinya saat Lebaran diprediksi destinasi wisata yang akan dipadati oleh masyarakat akan seperti apa? Dan ini kita akan membahasnya, pemirsa, bagaimana geliat pariwisata dan ekonomi kreatif saat Lebaran. Sudah terhubung bersama kami saat ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat pagi, Mas Menteri. Selamat siang, Mas Menteri. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mas Menteri? Gimana kabarnya di puasa nih? Alhamdulillah wa syukurillah, lancar-lancar puasa dan banyak bersyukur. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami kembali di Ayu Siang kali ini. Mas Menteri, ini Lebaran sebentar lagi nih. Bagaimana strategi untuk menggenjot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 kali ini? Ya, bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan dan keberkahan. Dan momen libur Lebaran Idul Fitri ini akan menjadi penggerak utama dari kegiatan wisata dan ekonomi kreatif. Tadi kita lihat Little Bangkok di Tanah Abang, itu sekarang menggerakkan sektor ekonomi kreatif fashion, dan untuk kegiatan wisata sendiri akan ada hampir 194 juta pergerakan dan hampir 80% lebih akan melakukan kegiatan wisata sekaligus mudik. Kami juga menyiapkan beberapa strategi event-event pariwisata yang berlangsung di bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah. Beberapa event kita lakukan mulai dari di Jakarta dan sekitarnya maupun juga di seluruh wilayah Nusantara. Kami telah mengeluarkan surat edaran juga kepada Pemda dan pengelola daya tarik wisata untuk memastikan kesiapan destinasi dari kebersihannya, dari keamanannya, dari traffic flow, sampai juga bagaimana menghadirkan situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama liburan Idul Fitri 2024 ini. Jadi dari segi infrastrukturnya maupun juga tentunya dari segi pelayanan SDM. Dan tadi kan Mas Menteri juga menyampaikan nih bahwa memang potensi masyarakat mudik saat ini terbilang sangat tinggi. Dan apakah menciptakan situasi yang sangat kondusif, keamanan dan sebagainya itu adalah satu-satunya tantangan atau hambatan yang dihadapi, atau ada yang lain lagi, Mas Menteri, khususnya di sektor pariwisata? Ini untuk pertama kalinya kita berlebaran selama 3 tahun terakhir pasca pandemi, jadi tidak ada pembatasan. Jadi ini ada permintaan yang tinggi dan 193 juta lebih dari masyarakat kita yang akan mudik ini tentunya menghasilkan permintaan yang tinggi. Perlu dipersiapkan ketersediaan tempat menginap dan juga dengan kursi transportasi yang terbatas kita harus melakukan kolaborasi. Nah, arus mudik yang tinggi ini juga akan melimpah kepada objek-objek wisata yang populer, terutama di daerah-daerah yang selama ini banyak dikunjungi. Kita perlu juga antisipasi cuaca ekstrim, di mana 78% wilayah Indonesia di bulan April ini masih mengalami musim hujan kategori menengah tinggi. Nah, surat imbauan yang telah kami edarkan ini adalah melakukan juga pemantauan melalui platform Sisparnas. Jadi kita terus memberikan fasilitasi, informasi, dan sosialisasi, dan koordinasi dengan berbagai kementerian lembaga dan pemerintahan daerah. Juga
untuk persiapan ini harus kita atur. Baru saja saya meninjau jalan tol Merak, di mana di sini juga kita antisipasi arus mudik serta destinasi-destinasi pariwisata di Banten akan mengalami lonjakan pengunjung. Oke, Mas Menteri, ini biasanya dalam suasana Lebaran nih apa-apa nih harga serba naik nih. Ini ada nggak permintaan potongan harga atau insentif kepada pelaku usaha untuk masyarakat yang nanti akan melakukan mudik di tahun ini? Ya, kami sudah mengorganisir kegiatan promo bareng dan telah menyampaikan secara terbuka kepada pelaku usaha parekraf untuk tidak menaikkan harga secara signifikan. Memang permintaan meningkat, tapi jangan sampai justru harganya melesat. Jadi saya berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, saya menyampaikan bahwa harus ada pelayanan yang baik, baik dari segi harga maupun juga pengalaman bagi para wisatawan, sehingga mereka tidak mengalami suatu pengalaman yang buruk dalam menjalani wisata saat Ramadan berakhir ini. Juga kami menggelar kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia, dengan KAI Wisata, Astindo, dan Dinas Pariwisata. Misalnya ada jalur-jalur yang kita promosikan. Wisata Senin Kamis, misalnya di hari Senin dan Kamis, diskon hingga 30% bagi travel agent. Dan ini juga kita barengi dengan saat Jakarta ini ditinggalkan banyak penduduknya, ada juga program seperti Nyok Mudik ke Jakarta aja. Nah, ini diskon juga sampai 30% untuk jalur menuju Jakarta. Dan di KAI Akses Ramadan Festive, ini ada 38.000 kursi promo yang kita tawarkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi rangkaian mudik ini sehat, nyaman, dan menyenangkan. Kalau tadi dari harga, kemudian dari transportasi juga sudah ada kolaborasi. Kalau dari program pemerintah sendiri, Mas Menteri, ada nggak program khusus untuk mendukung ekonomi kreatif kita di bulan puasa ini, bahkan nanti jelang Lebaran? Ya, tadi malam saya melihat langsung peluncuran Badara Wuhi yang di Desa Penari, ini salah satu subsektor ekonomi kreatif yang akan diluncurkan seiring dengan liburan Lebaran, dan ini bagian daripada apresiasi kreasi Indonesia, di mana produk-produk ekonomi kreatif termasuk film, termasuk musik, juga kuliner, kria, fashion, aplikasi, game, ini juga kita bantu fasilitasi untuk promosi. Di apresiasi kreasi Indonesia ini kita luncurkan di 12 kota, mulai dari Indonesia bagian barat sampai ke Merauke, dan target pendaftaran itu ada 10.000 peserta UMKM, dan yang nanti akan terfasilitasi sekitar 360 di 12 kota dan kabupaten. Pendaftaran ini masih dibuka hingga 30 Maret 2024, jadi silakan daftar melalui website aki.kemenparekraf.go.id, atau gampang juga bisa mendaftar di akun Instagram @apresiasi kreasi Indonesia. Oke, Mas Menteri, ini lalu wadah apresiasi dari pemerintah sendiri nih, khususnya untuk kreasi di Indonesia, akan menjadi harapan bagi pengembang pelaku e-commerce Indonesia agar mereka kualitasnya dapat bersaing dengan saing global. Seperti apa wadah apresiasinya bagi para pelaku UMKM ini? Ya, terima kasih. Jadi apresiasi kreasi Indonesia ini akan mengangkat produk-produk ekonomi kreatif kita ke level global. Kita akan melakukan bootcamp untuk meningkatkan kapasitas para peserta. Yang kedua adalah publikasi melalui pengerahan produk dan karya dari para peserta. Ada juga ajang membangun jejaring relasi dan paksa pasar, ini silaturahim ya. Kan kita di bulan Ramadan ini juga percaya bahwa silaturahim ini akan memberikan begitu banyak rezeki yang melimpah. Nah, harapan dari pengembangan usaha kreatif melalui apresiasi kreasi Indonesia ini adalah terciptanya lapangan kerja yang lebih luas seiring dengan berkembangnya usaha dan ekonomi para pelaku ekraf, turutnya kontribusi pada peningkatan PDB ekonomi kreatif, dan pengembangan ekosistem ekraf secara berkelanjutan. Karena kita sekarang sudah posisi 3 besar dunia nih, teman-teman. Setelah Amerika dan Korea, Indonesia sudah masuk di 3 teratas dari ekonomi kreatif
kontribusinya terhadap PDB. Oleh karena itu program-program ini akan berkelanjutan sehingga bukan hanya yang tersentuh tahun ini tapi yang tahun-tahun sebelumnya bisa terus berjejaring untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan bisa go global melalui produk-produknya yang siap diekspor ke mancanegara. Baik, Oke, baik. Terima kasih betul-betul banyak membanggakan nih, Mas karena Menteri. benar ini betul-betul tidak terlepas ya dari kerja keras Mas Menteri dan juga kementerian Dan terkait. kita juga doakan semoga arus mudik ini lancar dan menyenangkan karena mudik juga jadi faktor utama keberhasilan keberkahan untuk sektor pariwisata ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Menteri. Mas Menteri, terima kasih banyak. Ini sebelum ditutup, biasanya Mas Menteri suka ada pantunnya. Jadi kali ini kita udah siapin pantun nih Mas Menteri. Buah durian, buah semangka, tetap semangat saat puasa. Buat Mas Menteri semangat bekerja, Tuhan berkati kerja kerasnya. Amin. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa membeli jagung. Terima kasih, pariwisata sudah semakin berkembang. Mohon produk ekonomi kreatifnya terus didukung. Amin. Oke, baik. Siap Mas Menteri. Terima kasih Mas banyak. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait keramaian Little Bangkok Tanah Abang 2 minggu jelang Lebaran, kita terhubung dengan rekan kami Aulina Ayasa di sana. Iya. Selamat siang rekan Aulina, seperti apa sih kepadatan di Tanah Abang semakin siang, apakah semakin ramai di sana? Ya, halo selamat siang Pram dan juga Anggi. Seperti yang kita ketahui memang Lebaran ini tinggal 2 minggu lagi. Namun walaupun Lebaran masih 2 minggu lagi, antusias masyarakat atau warga Indonesia ini dalam membeli atau berburu baju Lebaran memang sudah sangat tinggi. Dan memang seperti yang bisa saya kabarkan saat ini, saya sedang berada di kawasan Tanah Abang atau lebih tepatnya di kawasan Little Bangkok. Kawasan Little Bangkok ini adalah kawasan yang baru saja diresmikan per Januari 2024 lalu. Di mana memang kawasan ini adalah sebuah kawasan baru yang memang membedakan dengan kawasan Tanah Abang yang lama atau Tanah Abang yang sebelumnya adalah di kawasan ini tersedia banyak juga baju impor. Jadi selain baju lokal, baju impor pun tersedia di sini, di mana memang untuk jenis-jenis baju pun di sini beragam. Namun karena kita memang akan menjelang Lebaran, begitu yang terjual di sini pun banyak sekali gamis-gamis dan juga baju muslim yang memang dengan beragam corak yang indah dan juga sedang tren begitu Pram dan juga Anggi. Dan memang banyak juga warga yang membeli mukena untuk digunakan pada hari raya Id nanti. Dan juga selain baju muslim, pemirsa Anggi dan juga Pram, di sini juga tersedia banyak sekali baju-baju seperti baju-baju celana, baik itu untuk cowok, untuk pria, wanita dan juga anak-anak. Dan hal itulah yang akhirnya menyebabkan Little Bangkok ini sangat ramai pengunjung, padahal Lebaran masih terhitung 2 minggu lagi begitu. Dan juga memang untuk omset para pedagang di sekitaran penjual di sekitaran Little Bangkok ini memang dikatakan naik 50% atau sangat meningkat karena memang dibandingkan dengan hari-hari biasa lainnya semenjak memasuki bulan Ramadan, apalagi akan memasuki Idul Fitri pada tanggal 10 April nanti. Dan juga memang untuk sistem pembayaran di sekitaran Little Bangkok ini lebih diprioritaskan menggunakan QRIS karena memang dikatakan lebih aman dan juga lebih efisien bagi para pembeli dan juga bagi para penjual. Begitu Anggi dan juga Pram yang bisa saya kabarkan langsung dari Little Bangkok. Baik, terima kasih Aulia. Mudah-mudahan semuanya lancar. Selamat bertugas kembali dan selamat siang.